wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oh iya. Kalau nanti saya misalkan tanya bagaimana kabarnya, jawabannya sehat, 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 luar biasa itu ya. Bagaimana kabarnya? Sehat, 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 luar biasa. Saya doakan semuanya sukses. Amin. Ya, saya doakan semuanya. Terus kemudian hari ini ya kita akan belajar materi baru. Kan kemarin sudah belajar apa? Sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu sistem pernapasan. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pernapasan, alangkah lebih baiknya ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Biasanya yang pimpin doa siapa? Oke. Saya panggil karena sekarang adalah tanggal 4, berarti absen nomor 4. Absen nomor 4. Jadi silakan dibimbing baca doa ya. Yo. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita, dan yang pastinya semoga pembelajaran kita bisa mendapatkan manfaat buat saya, buat kalian, buat kita semua. Oke? Oke. Hari ini hari apa? Ada yang tidak hadir? Sudah ada, hadir semua. Semangat sekali ya kita ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi hari Senin harus semangat ya. Jangan terus kemudian kemarin hari Minggu kita libur, hari Seninnya kita loyo. Harus semangat. Nah, ini saya sudah menyiapkan. Tapi sebelum masuk silakan berdiri dulu, Mas. Berdiri dulu. Oke, kalau nanti ikutin saya. Dan semuanya berdiri. Semuanya tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Habis ini kalau tarik nafas mengeluarkannya harus bertenaga ya. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Oke. Yang penting mengeluarkannya jangan dari bawah, dari bawah ya. Oke. Nah, apa yang kalian rasakan setelah kalian bisa menarik nafas kemudian mengeluarkan? Enak. Pernah nggak kalian berpikir, ini saya bisa bernapas kira-kira kenapa ya? Atau karena apa? Atau siapa yang menyebabkan kita bisa bernapas? Jawabannya Tuhan, Pak. Ya. Jadi kita bisa bernapas ini karena salah satunya ada organ apa? Pernapasan ya. Salah satu sebutkan apa contoh organ pernapasan? Apa? Paru-paru apa lagi? Hidung. Trachea. Jantung baru. Tarik, apa lagi? Tarik, apa lagi? Hidung. Ya. Apa lagi? Ya. Bronkus. Oke ya. Jadi kita bisa bernapas itu karena organ yang sudah kalian sebutkan tadi. Pernah nggak kalian berpikir seandainya salah satu dari organ yang kita sebutkan tadi mengalami gangguan, flu aja wis, hidung, lubang bagian kanan buntu, gimana rasanya? Gak enak ya, itu baru hidung. Belum yang
yang lain. Oleh sebab itu, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa menghirup udara dengan enak, ya. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kesehatan, bisa bernafas dengan nyaman. Ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Sekarang boleh duduk. Ya, nah ini. Pandangan bisa ke depan. Ya, pandangan ke depan ya. Halo semua. Ya. Bisa diamati kira-kira sedang apa ini? Tarik nafas. Menghirup dan membuang nafas. Oke, kira-kira sedang apa? Bernafas. Sedang bernafas ya. Jadi ini orang di samping ini dia sedang bernafas. Ya sama seperti kita tadi. Kita tadi menghirup nafas panjang, keluar lagi, nafas panjang, keluar lagi ya. Kira-kira ini, ketika kita bernafas, apa yang kita masukkan ke dalam lubang ini? Kenapa nggak yang lain? Bisa nggak yang lain? Bisa. Nanti tersumbat kalau yang dimasukkan kecil ya. Oke ya. Jadi yang dimasukkan adalah oksigen. Karena memang yang dibutuhkan tubuh kita untuk bernafas adalah oksigen. Oke ya. Berdasarkan video tadi, berapa tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa bernafas itu apa pengertiannya berarti? Apa? Pertukaran oksigen menjadi atau dengan mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang lain? Yang lain apa? Pelepasan karbon dioksida di lingkungan. Ada yang lain? Mungkin ada pendapat berbeda. Nah ini sejam-sejam ini. Apa ini? Apa? Dari video yang kita tonton tadi, apa kira-kira? Apa kira-kira? Bernafas adalah menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, itu secara garis besarnya pengertian bernafas adalah seperti itu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau jadi sukarelawan membacakan? Oh ada ini, ayo bacakan. Yang pertama apa? Oke stop. Ya jadi pertama tujuan kita adalah kalian itu mampu apa? Menganalisis sistem pernapasan pada manusia. Menganalisis. Yang kedua silakan dibaca. Mampu mengidentifikasi apa fungsi organ pernapasan manusia. Kan tadi sudah disebutkan ya kalian ya, macam-macamnya apa gitu. Nah kalian harapannya setelah belajar nanti kalian bisa mengidentifikasi masing-masing fungsinya. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah untuk lebih jelasnya, mari kita simak pariwara yang akan lewat berikut ini. Tidak asing ya? Tidak asing lah ya. Silakan kalian bisa menyimak video yang akan saya tampilkan dengan semuanya fokus ke depan. Syukur-syukur bisa mencatat materi-materi yang sekiranya penting.
Baru belajar IPA untuk kelas 8 SMP. Materinya adalah sistem pernapasan manusia. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya, like video-videonya, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk membutuhkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah melalui hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorok yaitu faring, kemudian laring, dan ada batas tenggorokan atau trachea. Dan kemudian trachea tersebut berkembang menjadi bronkus. Bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berbentuk tipis yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung atau biasa disebut nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyerap udara yang masuk, serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi faring merupakan persimpangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernapas berbarengan dengan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorok. Selanjutnya, udara akan memasuki batang tenggorok atau trachea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trachea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada, dan di daerah dada, trachea akan bercabang menjadi dua ke arah kiri dan kanan. Cabang trachea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luar ya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara yang masuk ke hidung, lalu melewati faring dan laring, masuk ke saluran trachea. Trachea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Seperti ini gambarnya ya. Jadi alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus dari anggur kayak gitu ya gambarnya. Tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati faring-laring, masuk ke dalam trachea, lalu kemudian bercabang dua ya, masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di ujung ketika
paru-paru sekitar 4.500 cc, yaitu kapasitas vital 3.500 cc yang ditambahkan dengan volume residu 1.000 cc. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah sekitar 4.500 cc. Sekarang kita masuk ke gangguan pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan bisa mengalami beberapa gangguan, diantaranya influenza yang disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan. Untuk mencegah influenza, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan makan makanan bergizi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Berikutnya ada pula tonsilitis, yaitu peradangan pada kelenjar tonsil atau amandel yang terdapat di tenggorokan akibat serangan atau infeksi virus atau bakteri. Kita bisa mencegahnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan teratur, dan makan makanan bergizi. Berikutnya ada pula faringitis yang biasa kita sebut radang tenggorokan, yaitu rasa nyeri atau iritasi pada tenggorokan saat kita menelan makanan. Masih banyak lagi gangguan-gangguan lainnya yang bisa kalian cari di buku atau browsing di Google, seperti TBC, pneumonia, difteri, dan lainnya. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem pernapasan manusia sudah selesai kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Semangat terus belajarnya adik-adik ya, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja. Oke, sudah ya. Bagaimana? Mendapat sebuah pencerahan dari apa yang sudah kalian tonton tadi. Kira-kira ini, kan ini tadi videonya dia pembahasannya sampai ke mekanismenya, sampai ke gangguannya. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti jadi pas pertemuan berikutnya kita sudah enak. Ya, kita sudah enak. Jadi tinggal nyambung saja. Oke. Nah, dari apa yang sudah kalian tonton tadi, kan itu tadi sudah ditampilkan di videonya jelas sekali. Ada apa saja? Ada bagian-bagian organ-organnya, terus kemudian disebutkan juga fungsinya ya. Oke, nah supaya pembelajaran kita lebih menarik ya. Baik. Nanti akan dibagi kelompok. Kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya ini sudah dibagi. Nanti kita tampilkan di sini. Nanti langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah sesuai kelompok yang sebelumnya. Nah, ini kelompoknya. Oke ya. Ini kelompoknya. Kelompok satu di sini ya. Halo. Kelompok satu ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7 ya. Oke, silakan bisa menempati kelompoknya masing-masing. Di sini.
sudah dapat ya? Nah, sekarang kita masuk gerakan. Ya, jadi tugasnya kan masing-masing sudah dapat ya, dapat satu gambarnya, terus kertasnya. Nah, tugasnya adalah kalian tuliskan organ pernapasan yang ditunjuk oleh huruf, sudah ada hurufnya kan? Terus kemudian kalian sertakan fungsinya. Ya. Masing-masing sudah dapat lem, dapat kertas. Nah, itu nanti yang pertama jangan lupa tulis kelompoknya dulu, kelompok berapa. Terus kemudian tuliskan juga nama anggota kelompoknya. Terus kemudian tuliskan nama organ yang ditunjuk oleh huruf dan fungsinya. Ya, nanti di akhir sesi kalau sudah selesai tugasnya, nanti maju satu-satu setiap kelompok. Atau kalau nanti waktunya tidak memungkinkan, ya nanti pakai undian, ya, undian. Nanti biasanya. Oke. Waktu mengerjakan mau berapa menit? 30 menit. Ya, hanya aja kali ya. 15 menit cukup? 15? 20? 20 ya? Oke, waktu mengerjakan 20 menit. 20 ya. Buat lem. Nah, ini tempel begini. Kertasnya kamu lem ya, tempel. Tempel. Ya. Kamu buat supaya space-nya bisa untuk nama kelompok, terus kemudian untuk nama organnya, terus fungsinya ya. Nah, sekarang dibagi tugasnya masing-masing. Yang mencari materinya siapa? Yang nempel siapa? Nah, ditempel sudah. Ayo, waktu 20 menit. Nah, boleh. Suka ya, sesuai kreativitas. Terus nama pokoknya apa saja.
3 lah ya. 3 yang maju mewakili Lombok. Oke. Ada yang bantu nyari ini. Dari mana? Boleh. Mau gimana? Mau landscape? Wow, boleh. Anda mau apa dulu? Baik, sudah. Boleh. Nah, lupa. Kasih nama kelompoknya berapa ini? 5 ya? 5. Terus nama anggotanya. Ini daun bagian dari materi. Ya, sip.
Di garis bawah yang anu. Boleh pakai garis. Kain apa? Gasnya apa? Ini apa?
tapi lebih spesifik ya. Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ini yang nanti urutan majunya kita undi ya. Biar kayak arisan. Kan ada yang begini ya? Nah, kita undi ya. Oke, 7. Ada berapa di sini? 7 ya? Nah, yang maju yang dapat. Disiapkan satu kelompok itu yang maju 3 orang. 1 orang sebagai juru bicara, 2 orang bagian yang megang. Oke? Oke. Nah ya. Kita ambil berapa? Berarti ini 1. Kita ambil 4 ya. 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama yang maju kelompok 2. Kelompok 2. Oke ya. Silakan kelompok 2. Siapa? Oke, silakan maju. Kelompok 2. Kurang apa? Yang perempuannya otot-otot.
Oke, kita sambut dengan meriah kelompok pertama, yaitu kelompok 2. Beri tangan. Ini ada orang. Juru bicaranya siapa? Ya, bagus. Maju. Satu lagi. Yo. Di tengah-tengah sini ya. Oke. Megangnya berdua biar kelihatan. Siapa yang mau? Oke. Yang lain nanti mendengarkan selesai dia mempresentasikan. Kalau mau ada yang mau tanya silakan. Oke? Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang sistem pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung, berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Kedua, faring, mengantar oksigen yang telah disaring oleh hidung ke paru-paru. C. Laring, laring memiliki katup yaitu epiglotis. Epiglotis berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan saluran masing-masing. D. Trakea, pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. E. Ada bronkus, untuk menyaring udara pernapasan. F. Paru-paru, dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronchus yang menjadi tempat pertukaran O2 dan CO2 atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru juga menjadi organ utama dalam proses pernapasan. G. Ada diafragma, otot yang besar dan kuat yang berbentuk seperti kubah dan berfungsi sebagai penggerak utama dalam sistem pernapasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi buat kelompok 2. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan dulu. Nah, masih ada 3 lagi. Kita buka ya. Jeng jeng. Kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1. Dipersiapkan 3 orang. Ayo, jangan mau kalah dengan kelompok 2. Yang megang 2, bicara 1. Tengah-tengah sini lah. Ya, siapa? Siapa yang mau bicara? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Yang huruf A itu adalah hidung atau rongga hidung, berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua, faring, letaknya di belakang rongga hidung dan mulut. Faring ini berfungsi sebagai jalur bagi makanan menuju esofagus dan udara menuju laring. Yang C yaitu laring, berfungsi sebagai saluran udara dan tempat pita suara yang menghasilkan suara. D. Trakea, berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. E. Bronkus, bronkus ini berfungsi menyaring udara pernafasan sebelum diteruskan ke paru-paru. F. Paru-paru, berfungsi tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida yaitu CO2. G adalah diafragma. Diafragma
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Tepuk tangan semua. Silakan kembali. Masih ada 2 lagi. Kira-kira siapa ini? Jeng jeng. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. 6 ya. Kalau gini udah jadi 6. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. 3 orang. 1 sebagai juru bicara. 2 sebagai asisten. Agak mungkin lagi lah. Jangan jauh-jauh. Oke. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. LKPD yang kami kerjakan adalah tentang sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. B. Pari. Merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan, berperan dalam menelan. C. Laring. Mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. D. Trakea. Dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. E. Bronkus. Berfungsi menyaring udara pernapasan, mengalirkan udara ke paru-paru. F. Paru-paru. Sebagai tempat perantara udara masuk dan keluar atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. G. Diafragma. Sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut, otot yang membantu proses pernapasan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Silakan. Masih ada berapa ini berarti? Yang maju udah berapa tadi? Udah 3 ya? Nah, ini masih ada. Berikutnya kelompok yang mana ini? Ini atau ini? Yang mana? Tengah. Ya, oke. Yang tengah. Yang tengah ini kelompok berapa ya? Kita lihat. Jeng jeng. 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Apakah ini perempuan semua yang maju? Ayo masuk. Rapi, maju. Tengah sini. Maju lagi. Oke. Menghadap ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertama, A. Hidung. Hidung merupakan rongga hidung berlapis selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Hidung menghirup oksigen dan di dalam hidung terdapat rambut halus untuk menyaring udara yang masuk. B.
Faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. C. Laring. Berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. D. Trakea. Berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. E. Bronkus. Berfungsi menyaring udara pernafasan. F. Paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronchiolus, dan alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. G. Diafragma. Berfungsi untuk memperlebar dan memperkecil rongga dada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Udah berapa yang maju tadi? 3. Ya, berarti masih 3. Oke. Yang belum maju siap-siap dan duduk. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju. Ayo kelompok 4. 2 sebagai asisten, 1 sebagai juru bicara. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, A. Hidung. Hidung fungsinya menyaring partikel-partikel kecil yang masuk bersama dengan udara. Yang B. Faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang C. Yaitu laring. Laring fungsinya adalah mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang D, yaitu trakea. Trakea fungsinya adalah menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang E, yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terbagi menjadi 2, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsinya adalah menyaring udara-udara yang masuk sebelum diteruskan ke paru-paru. F, yaitu paru-paru terdiri dari 2 bagian. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, paru-paru kanan lebih besar yaitu 3 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Yang terakhir, diafragma. Diafragma adalah otot yang berkontraksi ketika menarik nafas sehingga tulang rusuk naik ke atas, juga sebagai sekat rongga dada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Beri dia. Beri dia. Beri dia. Silakan kelompok 4 bisa ke tempatnya. Masih ada 2 kelompok yang dari duduk ya. Berapa sama berapa? 7 sama? Oke. Mau kanan atau kiri? Oke, kita awali yang kanan dulu. 3. Kelompok 7. Silakan kelompok 7 maju. Ayo kelompok 7. Oke, yang lain bisa kondisikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan disampaikan hasil KPD. A. Hidung. Berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. B.
faring berfungsi menyalurkan udara dari hidung ke dalam trachea atau paru-paru. C. Laring berfungsi melindungi seluruh bawah agar makanan tidak tersedak ke dalam pernapasan. Trachea berfungsi untuk mengalir udara ke paru-paru dan menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari udara. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. D. Diafragma berfungsi untuk membantu proses pernapasan. Sekian presentasi dari kami. Belum dikasih wow. Ya, meskipun malu-malu, nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar kan. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 7. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Nggak apa-apa ya. Jadi sekarang awalnya mungkin masih malu-malu karena jarang terbiasa. Nah, nanti kalau sudah dibiasakan akan terbangun mentalnya ya. Nah, dari ketujuh kelompok yang ada tinggal satu kelompok yang belum. Sudah bisa ditebak kelompok berapa? 3 ya. Kalau nggak percaya tebakan. Nah, kelompok 3 silakan. Masih ngomong. Yo 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. A. Atau rongga hidung. Menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. B. Faring. Persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. C. Laring. Mempunyai epibiotis yang berfungsi mengatur jalan makanan dan udara pernapasan sesuai dengan saluran masing-masing. D. Trachea menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam pernapasan. E. Bronkus menyaring udara pernapasan. F. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. G. Diafragma berfungsi sebagai pembatas rongga dada dan rongga perut. Sekian dari kami, terima kasih. Beri apresiasi untuk kelompok 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Terima kasih kelompok 3. Terakhir ya. Oke. Dari ketujuh kelompok yang sudah maju, kira-kira adakah yang ada di benak kalian pertanyaan yang mengganjal? Atau semua? Atau jangan-jangan seperti itu? Ada yang ditanyakan? Ada apa? Oh, lendir-lendir dari hidung itu terbuat dari apa ya? Jadi itu sering kita menyebutnya namanya adalah mucus. M-U-C-U-S ya. Nah, kamu bisa ngamati. Pak, saya setiap habis terkena debu nyapu distribusi, terus kemudian mengalami dampak terhadap hidung. Apa? Bersin. Kalau bersin itu berarti
yang masuk ke dalam hidungmu itu dia diterima atau ditolak? Ditolak, berarti dia sesuatu yang dianggap membahayakan untuk diri kita. Ya. Nah, seandainya ini, Pak, kalau terlanjur masuk maka bagaimana? Nah, kamu harus ingat bahwa di dalam sistem pernafasan kita dia memiliki yang namanya upaya untuk mencegah supaya zat atau sesuatu yang tidak baik itu tidak masuk atau tidak memberikan dampak negatif terhadap kita. Nah, salah satunya itu bisa dengan cara lendir. Makanya kalau kamu membaca di atau yang di trakea itu salah satunya dia fungsinya apa situ, menangkap atau menjadi penyaring. Bentuknya apa? Saringannya itu lendir-lendir, ya, lendir. Makanya kalau kamu misalkan pas batuk, biasanya di bagian tenggorokan trakeamu di situ apa mengalami apa? Dahak, ya. Nah itu. Nah terus kemudian ke hidung kita bagaimana? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya. Itu adalah upaya dari tubuh kita untuk meminimalisir atau menetralisir sesuatu yang tidak baik atau membahayakan bagi tubuh kita. Ada yang hari ini sedang mengalami flu? Sama, saya juga sama. Tapi ya tidak apa-apa. Ketika kamu sedang mengalami flu, kemudian hidungmu itu mengeluarkan lendir atau ingus atau mukus, artinya berarti tubuh kita itu normal. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, tubuh kita langsung bereaksi. Reaksinya apa? Mengeluarkan mukus atau mengeluarkan apa? Lendir. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke. Nah sekarang, kira-kira ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari mengenai bagian-bagian dari sistem pernapasan dan fungsinya? Apa perasaannya? Seru, karena ada wow-wownya Pak, ya apa ya. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui fungsinya, kita harapannya bisa lebih menjaga. Misal contoh, bahwa di sistem pencernaan kita itu kan dia masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, ya kan? Nah, supaya fungsi itu bisa terus berjalan, tidak terganggu, maka kita harus bisa menjaga. Terus apa? Merawat ya, baik dari menjaga kebersihannya, kemudian diri kita, terus kemudian apalagi menjaga daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa? Minum air putihnya cukup, makan makanan sehatnya terpenuhi. Ada yang tidak suka makan sayur? Banyak. Ya. Nah, sayur itu padahal penting bagi tubuh kita ya. Itu salah satunya. Nah, terus kemudian yang menjadi pertanyaan buat diri kalian, apakah selama diskusi tadi kalian sudah merasa bahwa saya sudah bisa aktif dalam kelompok saya? Nah, yang tahu diri kalian. Meskipun tadi ada yang malu-malu, ya nggak apa-apa, namanya kita belajar. Ya, belajar. Sekarang malu, besok sudah mulai terbiasa. Bapak ibu guru yang mengajarkan juga dulu awalnya kan malu-malu juga kan. Tapi karena sudah sering dilatih, akhirnya menjadi terbiasa ya. Jadi memang yang namanya mental itu perlu dilatih. Terus kemudian, apakah kalian sebagai audiens bisa menghargai teman kalian yang sedang presentasi depan? Nah, harapannya ketika ada temanmu yang sedang mempresentasikan depan, maka sikap kita yang baik bagaimana? Kita harus mendengarkan. Itu kenapa kita diberi dua telinga, diberi satu mulut. Kita diminta untuk banyak mendengarkan daripada atau dibanding kita berbicara. Bisa bayangkan kan kalau dengan satu mulutnya dua, maka banyak ngomong. Nah, kita ini mulutnya satu, telinganya dua, lihat. Oke, itu refleksi untuk kita pada pagi hari ini ya, atau pagi menjelang siang ya. Nah,
memberikan pembelajaran sudah baik, tentu jauh dari kata baik. Tetapi kita semakin hari harus menjadi pribadi yang semakin baik, karena manusia yang baik itu adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi apa yang kita dapat hari ini kita jadikan sebagai bahan pembelajaran sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan saya ngajar Pak, ngajarnya kurang enak ya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Semoga kita bisa saling belajar lah ya, kamu belajar, saya juga belajar. Ya, saling mengingatkan. Sebenarnya tidak ada yang lebih pintar kok, sama saja. Cuma bedanya saya belajarnya lebih lama daripada kamu. Seandainya kamu itu usianya sama dengan saya, waktu belajarnya lebih sama dengan saya, mungkin kamu lebih pintar dari saya. Saya kelihatan lebih pintar karena saya lebih dulu kan belajarnya kan. Ya. Terus kemudian seandainya ada yang belum paham dari kalian, boleh tanya di luar jam pelajaran. Wong sekarang kan ada yang namanya apa? Media sosial. Mau WA boleh, Instagram boleh, ya. Mak saya mau belajar mandiri menggunakan bentuk Sigma, silahkan. Ya, gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, karena waktu sudah selesai ya. Apa habis ini istirahat? Istirahat ya. Oke, karena waktu sudah selesai, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan. Dan untuk materi berikutnya berarti kalian akan masuk pada mekanisme dan apa? Cara menjaga dan penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan ya, yang tadi sudah disampaikan di videonya ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan memberi kemanfaatan buat kalian, buat saya, tentu buat kita semua ya. Biasanya berdoanya masing-masing ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan